Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nyai Haja Ainah beserta keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kediri Kota dan yang kami hormati Pak Dandim 089 atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pengasuh, kepala lembaga, para guru, Pondok Ar-Risalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa bersilaturahmi di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bu Nyai dan Pak Kapolres, Bapak Dandim, saya ditugaskan oleh Bapak Wali Kota untuk mungkin sedikit memberikan gambaran bagaimana sih kondisi COVID-19 ini di Kota Kediri. Jadi penyakit corona ini tidak bisa dianggap enteng. Tingkat kematiannya sekitar 3%, tetapi di Indonesia tingkat kematiannya sekitar 5-7%. Artinya sudah lebih tinggi tingkat kematian di Indonesia daripada di dunia atau yang direkomendasikan oleh WHO. Maka kita harus berhati-hati. Dan yang paling mengerikan adalah penyebarannya. Kami tidak bisa membayangkan kalau misalnya ada satu saja santri mungkin dari luar negeri atau mungkin dari luar kota yang datang ke Pondok Pesantren Ar-Risalah kemudian tertular, maka penularannya ini sangat cepat sekali. Ini yang dikhawatirkan terhadap penyakit corona. Satu santri tertular, nanti nulari ke temannya, teman sekelasnya tertular, nulari ke gurunya, gurunya nulari ke kepala lembaga, nulari dirawat di Rumah Sakit Lirboyo, nulari ke perawatnya, ke petugas medisnya, nulari sak Kota Kediri. Nah ini tentu kita tidak berharap seperti itu, dan kami atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih, mengapresiasi atas kegiatan ini sehingga kami bisa memberikan sedikit gambaran tentang corona ini. Dan naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi adanya klaster atau adanya penderita dari Pondok Pesantren Ar-Risalah, karena bukan hanya penderitanya yang sakit, tetapi saya yakin nama baik Ar-Risalah juga akan sakit. Pondok pesantren, santrinya Ar-Risalah ini yang sudah terkenal di mana-mana, tadi sudah disebutkan oleh Bu Nyai, hanya gara-gara satu tertular menjadi sorotan dunia internasional. Akhirnya apa? Nama baik akan dipertaruhkan. Nah ini mohon untuk berhati-hati bahwa di Kota Kediri ini sampai saat ini masih dinyatakan zona orange. Jadi pembagian zona ini, Bapak Ibu sekalian, ada zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Kalau zona merah, artinya tingkat penularannya itu masih tinggi. Kalau WHO menetapkan tingkat penularan, artinya transmisi penularan di tingkat populasi, kalau WHO merekomendasikan 2,5, artinya satu orang bisa menularkan ke 2,5 orang atau 3 orang lah. Nah saat ini kalau zona merah, satu orang itu bisa menularkan lebih dari 8 orang. Kalau zona oranye, satu orang menularkan sekitar 3-5 orang. Zona kuning menularkan 2-3 orang. Kalau zona hijau sudah tidak ada penularan atau kurang dari 1. Kota Kediri masih termasuk zona orange, artinya
di Kota Kediri ini masih berpotensi menularkan, satu penderita menularkan kepada 5 orang. Kayak tadi saya sebutkan, kalau ada satu yang menderita maka dipastikan 5 orang temannya pasti tertular. Dan rekomendasi dari BNPB, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, untuk zona-zona selain zona hijau untuk tidak melaksanakan new normal. New normal dilaksanakan hanya khusus untuk daerah yang sudah zona hijau. Artinya apa? Kota Kediri masih belum saatnya melaksanakan new normal karena masih banyak indikator yang belum terpenuhi. Ini semuanya ada maksud dan tujuan dari pemerintah. Salah satunya adalah untuk memutus mata rantai. Jangan sampai kerja pemerintah, kerja gotong royong dari masyarakat yang sudah terbangun bagus di Kota Kediri, akhirnya bubar, akhirnya amburadul. Target-target yang akan kita capai dalam waktu 5 bulan, dalam waktu 6 bulan akan memutus mata rantai, akhirnya lebih panjang lagi dan lebih lama lagi. Energi, waktu kita akan tambah lagi, akan hilang percuma. Ini jangan sampai terjadi di Kota Kediri. Oleh karena itu, dukungan atau support dari pondok pesantren, dari Bu Nyai, dari Pak Kiai, itu sangat diharapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Bapak Ibu sekalian, dari gambaran seperti itu, mudah-mudahan nanti ke depan kita tidak tahu sampai berapa lama, semakin kita disiplin melaksanakan protokol kesehatan, maka target Kota Kediri untuk segera masuk ke zona hijau akan lebih cepat realisasi. Kalau sudah zona hijau, beberapa indikator new normal sudah kita lampaui, sudah dinyatakan new normal, maka semua aktivitas di Kota Kediri akan kembali seperti semula. Tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang wajib. Yang pertama adalah physical distancing atau jaga jarak. Seperti saat ini kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter. Kemudian pakai masker. Alhamdulillah semuanya sudah pakai masker. Dan cuci tangan. Nah, nanti di depan harusnya ada fasilitas cuci tangan. Tadi juga sudah ada hand sanitizer yang disemprotkan satu persatu. Nah, ini protokol kesehatan yang harus kita patuhi, semuanya bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Mungkin itu sedikit yang kami sampaikan tentang gambaran di Kota Kediri. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, kita diskusi, mudah-mudahan COVID-19 di Kota Kediri ini bisa segera kita hentikan, bisa segera kita putus mata rantai penularannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.